kabarnya? Pasti semuanya di dalam keadaan yang baik. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama lipat tangan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Pagi hari ini kami sudah siap untuk memuji, memuliakan Tuhan. Bapa, pimpin, berkati ibadah kami dari awal sampai berakhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, masih ingat lagu Mars Sekolah Minggu? Oke, mari kita sama-sama menyanyikan Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, masih semangat untuk memuji Tuhan? Ya, tentunya. Ayo kita menyatakan sukacita kita kepada Tuhan karena kita menemukan juru selamat, Yesus yang mau mati untuk kita. Oh, sukacitaku. Sejak ku jumpa Yesusmu. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Pasti adik-adik semuanya sudah siapkan celengan untuk menyimpan persembahan kita. Nah, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Mari persiapkan yang terbaik untuk Tuhan.
sambil kita bernyanyi persembahan Tuhan punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak berhak pakai dan mengambil persembahan, hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya, persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak berhak pakai dan mengambil persembahan, hanya Tuhan yang punya. Mari adik-adik kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur terima kasih. Hari ini kembali kami bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Persembahan kami walaupun sedikit kiranya boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati juga untuk papa mama yang sudah memberikan persembahan ini. Berkati untuk studi, berkati kesehatan adik-adik, berkati kesehatan papa mama, berkati kesehatan semua lause-lause kami. Terima kasih Bapa, terimalah persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sekali lagi bernyanyi memuji Tuhan. Yesus kupanggil. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Shalom adik-adik sekalian, pada saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama lipat tangan, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh datang ke hadapan-Mu, memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami duduk tertib, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang berbicara melalui firman-Mu, supaya kami boleh mengerti, kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan juga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mau berserah. Berikan hikmat yang daripada Tuhan, untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu dan boleh melaksanakannya. Ampuni dosa kami Bapa, dalam nama-Nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, kami berserah. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini adalah tentang pengkhianatan Yudas Iskariot. Diambil dari Lukas pasal 22 ayat 3 sampai 6. Lukas pasal 22 ayat 3 sampai 6. Kita baca bersama-sama. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah
dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bersepakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Nah, kita tadi sudah baca firman Tuhannya mengenai pengkhianatan seorang Yudas Iskariot. Adik-adik, bagaimana kalau misalnya adik-adik punya teman yang baik, yang selama ini kita percaya, yang selama ini kita selalu bersama-sama. Kalau misalnya ke sekolah ataupun ke gereja, kita bersama-sama. Ataupun pada saat kita sedang sedih, kita ceritakan masalah kita kepada dia. Ataupun teman kita bermain, yang selama ini kita selalu membagi mainan kita dengannya. Ternyata teman ini pada suatu hari kita tahu bahwa ternyata dia tidak suka berteman dengan kita. Ternyata dia menceritakan keburukan kita kepada orang lain. Ternyata di belakang kita, ketika kita tidak bersama dia, dia menceritakan semua keburukan kita, ataupun dia menghina kita di belakang kita ternyata, ataupun dia ternyata berbohong kepada kita. Nah, ketika adik-adik tahu, bagaimana perasaan adik-adik ketika dibohongi? Pastinya adik-adik akan merasa sangat sedih dan sangat kecewa ya. Tuhan Yesus juga pernah dikhianati oleh muridnya sendiri. Muridnya yang selama ini selalu bersama-sama dengan dia, makan bersama, tidur bersama, pelayanan bersama, tapi ternyata mengkhianati Tuhan Yesus. Bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama saksikan video ini. Yudas adalah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus yang punya hak yang luar biasa sebagai murid Tuhan Yesus, sehingga Yudas mendapat pengajaran yang penting dan luar biasa dari Tuhan Yesus sendiri. Yudas melakukan pelayanan dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus selama lebih dari 3 tahun. Itu berarti Yudas mendapat kesempatan untuk melihat langsung segala mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, kuasa Allah yang terjadi melalui Tuhan Yesus. Selain menjadi bagian dari 12 rasul, Yudas dipercayakan tugas pelayanan yang sangat strategis, yaitu menjadi bendahara. Ketika Yudas menjadi bendahara, Yudas jatuh ke dalam dosa karena hatinya terikat kepada Mamon. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas. Yudas juga mengkhianati Yesus dengan bayaran 30 keping perak. Uang itu ia peroleh dari imam-imam kepala yang ingin supaya Tuhan Yesus ditangkap. Yudas menunjukkan kepada para orang-orang yang akan menangkap Yesus dengan Yudas mencium Yesus. Ketika Yudas mencium Yesus, maka semua orang yang akan menangkap Yesus tahu yang mana Yesus. Itulah pengkhianatan Yudas. Nah, adik-adik sudah melihat videonya kan? Nah, adik-adik tahu nggak kenapa Yudas begitu tega mau mengkhianati Tuhan Yesus? Tuhan yang selama ini selalu bersama-sama dengan dia, menunjukkan begitu banyak mujizat. Bahkan Yudas melihat sendiri ya segala mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Bahkan Tuhan Yesus langsung yang mengajar, memberikan firman kepada Yudas. Kenapa ya kok Yudas bisa mengkhianati Tuhan Yesus? Nah, dari bahan bacaan yang kita baca tadi dari Lukas pasal 22, itu kan kita sudah bisa lihat sendiri, yaitu karena ada iblis yang merasuki Yudas. Nah, bagaimana bisa iblis merasuki Yudas? Padahal Yudas selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, Yudas adalah murid Tuhan Yesus yang setiap harinya senantiasa bersama dengan Tuhan Yesus. Dia makan bersama Tuhan Yesus, hidup bersama dengan Tuhan Yesus, setiap hari mendengarkan pengajaran langsung dari Tuhan Yesus. Bagaimana iblis bisa merasuki hatinya? Nah, adik-adik, sebenarnya walaupun Yudas selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan mendengarkan firman Tuhan, namun
Yudas tidak menempatkan Tuhan Yesus di dalam hatinya. Yudas tidak menempatkan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidupnya. Di dalam hati Yudas, yang dia pikirkan hanyalah adalah kekayaan, kekuasaan, dia pingin harta, dia pingin banyak sekali keinginan pribadinya yang dia taruh di dalam hatinya, dan dia tidak menaruh Tuhan Yesus di dalam hatinya, dan segala firman Tuhan Yesus tidak ada di dalam hatinya, sehingga iblis dengan mudah bisa merasuki hatinya, karena hatinya penuh dengan segala keinginan-keinginan, pingin harta, pingin kekuasaan, pingin kekayaan, pingin apalagi jabatan, kedudukan, dan sebagainya, tapi tidak menempatkan firman dan ajaran Tuhan Yesus maupun Tuhan Yesus sendiri sebagai Tuhan di dalam hatinya. Nah, adik-adik, itulah sebabnya kenapa iblis dapat merasuki hati Yudas. Nah, itulah mengapa Yudas melaporkan Yesus kepada imam-imam kepala yang tidak suka kepada Tuhan Yesus. Bahkan imam-imam kepala memberikan uang kepada Yudas 30 keping perak untuk melaporkan Tuhan Yesus. Nah, bagaimana cara melaporkannya? Yaitu dengan memberikan ciuman. Yudas mencium Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, apakah kita boleh meniru seperti Yudas? Kita tidak boleh, ya benar, kita tidak boleh. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan kita yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia begitu mengasihi kita, sehingga kita tidak boleh mengkhianati Tuhan. Kalau Yudas dia demi 30 keping perak dia menjual Tuhan Yesus, terkadang kita juga di dalam kehidupan, terkadang tanpa kita sadari, kita bisa juga seperti Yudas enggak? Mengganti, menempatkan Tuhan Yesus di posisi lebih rendah. Misalnya, contohnya ya, misalnya kita pada hari Minggu, kita seharusnya beribadah. Tunggu, nanti saja cari Tuhan Yesus. Saya mau main game dulu, saya mau nonton televisi dulu. Nah, dengan melakukan itu kita sudah mengkhianati Tuhan Yesus, karena kita menempatkan keinginan kita di atas Tuhan Yesus. Padahal hari Minggu adalah hari Sabat Tuhan yang harus dikuduskan. Kita harus ibadah dulu, cari Tuhan dulu, cari firman Tuhan dulu. Nah, adik-adik, coba kita lihat ke dalam hati kita. Ketika kita menempatkan Tuhan di bawah dari keinginan hati kita, keserakahan kita, kebutuhan kita, maka kita sudah mengkhianati Tuhan Yesus. Sama seperti Yudas, kita beribadah, kita harus beribadah benar-benar karena kita punya motivasi, hati yang mau mengasihi Tuhan, hati yang mau mendengarkan firman Tuhan. Dan bukan kita lakukan karena supaya nanti mama dan papa bilang saya anak yang baik, supaya nanti kalau saya beribadah lause sekolah minggu kasih saya hadiah. Tidak, kita tidak mau mempunyai keinginan hati selain untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama adik-adik kita baca ayat hafalan kita, Amsal pasal 11 ayat 3. Amsal pasal 11 ayat 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Firman Tuhan kita sampai di sini. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami Tuhan. Kiranya firman-Mu tetap hidup di dalam hati dan pikiran kami. Kiranya kami boleh menjadi anak yang menempatkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, mulai sekarang sampai kami tua nanti. Bapa di surga, kami mau tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Bapa di surga, kiranya Engkau menolong kami. Kami boleh tetap setia kepada Tuhan dalam segala yang kami lakukan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan yang menolong. Ini doakan Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. XYZ, a home eternally.